Bapak nggak keluar pokalana? Dia teu keluar pokalana saha? Ayo. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. Cek satu. Cek 1 2. Cukup tak sekian untuk aku bayar ting. Kenapa? Kenapa? Please dulu standby ya. Coba mana jempolnya mana? Udah keluar enggak? Ya, nah. Ya, masih. Cukup ya audionya ya. Belum pasang ini audio. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Please standby agar dikosongkan dulu jalur 14164 MHz bersama CH023 agar dikosongkan dulu. Saya izin dulu kepada seluruh owner user. Izin dulu kepada seluruh para pengguna 14164 MHz. 1 jam mulai dari pukul 5 sampai pukul 6. Saudaraku Daeng Safari dari Sulawesi Selatan Kota Makassar. Silakan duduk. Layang Gumintir dari Bali, Badung. Silakan duduk. Panitia Sonic dari khusus Ibu Kota Jakarta Timur. Silakan duduk. Terima kasih jempolnya. Nista dari Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan duduk. Aquarius dari Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan duduk. Arsi Wijaya dari Sulawesi Tengah Kota Palu. Silakan duduk.
Arsi Wijaya dari Sulawesi Tengah Kota Palu. Oke. Pak Ustadz. Oke, siap. Galden, terima kasih. Ya, ingatkan Pak Ustadz ya. Emang ini ada gangguan nih setelitnya nih. Seluruh anggota sahabat Kultum Insinar. Pak Ustadz, suaranya mana? Oh ini enggak keluar gitu. Enggak keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alaya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kultum yang setiap pagi dilaksanakan baik melalui frekuensi ataupun di AVK Galden Sakua May Family Digital Voice Audio. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 7 diterangkan jamaah yang saya hormati bahwa akan menangkan orang-orang yang beriman. Sedek-sedek ada naon. Ada rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yamiluna al-ardh sawaman haulahu yusabihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman waghfir lilladzina tabu Abau sabilaka wa qim adzabal jahim. Al-ayah. Yang artinya jamaah yang saya hormati, para malaikat yang membawa aras dan siapa saja yang pasadak-sadak di jamaah pasadak-sadak ini APK berada di sekelilingnya. Mereka itu sama bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan mereka pun beriman kepada Allah serta mereka juga memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wah, banyak sekali, luar biasa ya. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau maha luas rahmat-Mu terhadap segala sesuatu dan maha mengetahui. Apa berikanlah ampunan kepada orang-orang yang telah bertaubat dan telah mengikuti jalan agama Engkau serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Duduk. Jamaah yang saya hormati, Imam Muhammad bin Abdul As-Qarani, alladzina yahmiluna al-arsya, mereka yang membawa aras, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka yang membawa aras itu kaki-kakinya menembus ke bawah bumi, yang paling bawah dan kepalanya meninggi sampai menembus aras. Sedang mereka itu sama usuk tunduk, tidak mengangkat mata kepala mereka. Saya ambil dari Nurul Nasihin jamaah yang saya hormati pagi hari ini. Dari Jabar bin Muhammad, dari ayahnya, dari neneknya, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat permata atau benda, maka benda itu menjadi merah. Kemudian melihatnya yang kedua kalinya, benda itu mencair dan bergerak dari sebab pengaruh kehebatan kebesaran Tuhannya. Lalu dia Allah Subhanahu wa ta'ala melihat yang ketiga kalinya, maka benda tadi menjadi air. Dan melihatnya yang keempat kalinya, maka setengahnya sebagaimana. Oke. Jatuh Pak Ustadz. Oke. Makasih
kasih. Maka Allah menciptakan dari yang setengah itu menjadi aras, dan dari yang setengah lagi menjadi air. Kemudian dia biarkan di dalam keadaannya, maka dari inilah dia air itu menjadi selalu bergerak sampai hari kiamat. Begitu jamaah yang saya mainkan aja PTT nanti. Kata Imam Qurtubi, pembicaraan pendapat para ahli tafsir ini bahwa sesungguhnya aras itu adalah bagaikan depan balai tidur dan dia adalah berbentuk benda yang kelihatan. Pak Ustadz, bangun Pak Ustadz. Begitu. Ya. Jamaah yang saya hormati, Imam Qurtubi membicarakan pendapat para ahli tafsir ini bahwa sesungguhnya aras itu adalah bagaikan depan balai tidur dan dia adalah berbentuk benda yang kelihatan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah telah menyuruh para malaikat untuk membawanya dan berbakti untuk mengagungkannya serta dia bertawaf di sekelilingnya. Begitu. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia Allah telah menciptakan sebuah rumah Ka'bah seperti itu. Kemudian memerintahkan Adam untuk bertawaf dan berkeliling. Nah, dari aras sesungguhnya mereka yang membawa ars itu, jamaah yang saya hormati, ada 4 malaikat dan tiap-tiap malaikat ini mempunyai 4 wajah. Kakinya di batu besar yang terletak di bawah bumi ke-7, jauh lama perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Imam Abdul Aziz As-Samarqandi di dalam tafsirnya Al-Arsh, firman Allah, "Tsumastawa 'alal arsy." Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ini harus diterima dengan iman, saudara. Kata sementara ulama, bahwasanya ini adalah ayat mustabihat yang hanya Allah sendiri mengetahui takwilnya, pengertiannya, kita tidak. Makanya terima dengan keimanan ini apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Dan disebutkan dari Yazid bin Marwan bahwa dia ditanya dari takwil ayat inilah, maka dia menjawab takwilnya atau pengertiannya ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modalnya. Kalau tidak iman wah mau bisa. Nah, diterangkan bahwasanya ada seorang laki-laki masuk kepada Imam Malik bin Anas. Lalu orang laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik yang jamaah yang sholat bin Anas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jamaah yang sholat? Ya, jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini dari telat yang siasok Ar-Rahmanul Arsyil As-Istawa, artinya ini yaitu Tuhan yang Maha Kasih itu bersemayam di atas ars. Maka Imam Malik menjawab, beriman kepada firman-Nya itu suatu kewajiban. Beriman kepada firman Allah itu suatu kewajiban, jamaah yang saya hormati. Ya. Sedang menanyakannya adalah bid'ah. Sesuatu yang baru, ganjil, dan aku tidak melihatnya engkau kecuali sebagai orang yang sesat, maka keluarlah dia itu. Jadi kalau iman kita beda, harus imani aja, kalau tidak iman kufur. Nah, disebutkan dari Muhammad bin Ja'far. Pak Ustadz. Oke. Makasih. Jamaah yang saya hormati, dari ini disebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila telah berlalu 1/4 malam, maka beliau berdiri, kemudian beliau bersabda, Ayyahunnas ukurullah ja'atir rajifatu akba'u radifahu ja'al maut
bima fihi. Begitu. Ya. Wahai manusia, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang goncangnya bumi serta diikuti yang mengikutinya langit. Telah datang mati dengan apa-apa yang di dalamnya kematian itu. Kata Ubaid bin Jamah, wahai Rasul, sungguh saya ini yang paling banyak bersolawat kepada engkau. Maka seberapa banyak saya membaca sholawat untuk kau. Begitu. Sabda beliau Nabi Muhammad SAW, sekehendakmu aja. Begitu jamaah. Sekehendakmu aja. Nah, seperempat Nabi Muhammad SAW, sekehendakmu. Begitu. Tambah lagi, sekehendakmu. Sepertiga, sekehendakmu. Begitu. Baca sholawat. Kalau engkau tambah itu lebih baik bagimu. Separuh, setengah, begitu. Sekehendakmu, silakan. Apa yang kau mampu. 2/3, sekehendakmu, silakan. Begitu jamaah Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, maka bacalah sholawat saya semuanya adalah untuk engkau. Allah membaca sholawat, malaikat sama. Kenapa kita tidak? Sabab beliau alaihi salatu wassalam, kalau demikian berarti sholawatmu itu akan mencukupkan, begitu, menghapuskan susahmu dan dosamu juga akan diampuni. Amin. Allahumma amin. Wa yu'minu bihi, dan mereka beriman kepada Allah, yakni membenarkan bahwa dia Allah itu satu. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Kalau engkau berkata alladzina yusabihuna bihamdi rabbihim wa yuminu bihi, orang-orang yang bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan beriman kepadanya, maka tidaklah tasbih itu terlaksana kecuali sesudah beriman lebih dahulu. Maka apakah faidah gunanya firman Allah Subhanahu wa taala wa yuminu bihi, mereka beriman kepadanya. Itu aja. Ya, saya katakan jawabnya gunanya ialah sebagai perhatian terhadap mulianya iman dan keutamanya serta mendorong cintanya kepada iman. Jamaah, kalau engkau berkata, apakah gunanya para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman? Pertanyaannya, sedang sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu sama bertaubat. Begitu. Ya. Orang-orang solihin yang baik-baik mereka pun telah dijanjikan akan diampuni. Dan Allah pun tidak akan menyalahi janjinya. Pertanyaannya, saya jawab, ini adalah sebagai syafaat atau pertolongan, dan gunanya adalah sebagai tambahan kemuliaan mereka dan tambahan pahala mereka, syafaat. Begitu. Nah, jamaah yang saya hormati, diterangkan juga bahwa permohonan istighfar untuk mereka adalah orang-orang yang beriman dari para malaikat ialah sebagai imbalan tebusan kata-kata mereka yang tersebut di dalam Al-Quran. Atas alu fiha mayub siru fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Ya, itu zamannya. Bagaimana? Apakah engkau Tuhan akan menjadikan orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya atau bumi? Begitu jamaah yang saya hormati. Dan akan menumpahkan darah, sedang kami sekalian memahasucikan kau dengan memuji kau serta memahasucikan kepada kau. Tatkala apa yang memang terjadi timbul dari mereka yang pertama kali, maka selanjutnya mereka menyusulnya istighfar. Kepada siapa? Ya, mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang demikian itu sebagai peringatan bagi kita, bagi mereka
bagi semuanya, maka menjadi suatu kewajiban bagi orang yang membicarakan orang lain agar supaya dia mohon ampunan untuk orang itu sebagai alasan tebusan terhadap kata-katanya yang terdahulu itu. Terus banyak istighfar. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Nah. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu, dia berkata ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, maka dia Allah merintahkan kepada para malaikat membawa aras itu agar membawanya dan menjadi beratlah aras itu bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bacalah olehmu sekalian. Tuhan, iwati manusia yang punya amanah ini semua tidak mau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bacakan oleh sekalian subhanallah. Para malaikat membaca subhanallah, baca aja. Sehingga menjadi gampang, ringanlah membawa aras itu sebagai mereka. Kemudian mereka panjangkan masanya dan membaca subhanallah, ringan. Oke. Atensi jelek-jelek banget ini. Begitu jemaah. Tatkala dia Allah telah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam, ya, maka dia Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam akan membaca alhamdulillah. Bersin, ucapkan alhamdulillah begitu. Nabi Adam pun membaca alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan berfirman, yarhamukallah, untuk inilah aku menciptakan kau hai Adam. Begitu jamaah yang saya hormati, dan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan berfirman, yarhamukallah, untuk inilah aku menciptakan kau hai Adam. Maka para malaikat berkata, ini adalah kalimat yang tinggi nilainya. Jatuh. Ya. Begitu jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman yarhamukallah, untuk inilah aku menciptakan kau hai Adam. Para malaikat berkata, ini adalah kalimat yang tinggi nilainya sehingga tidak patut kiranya kita ini melupakan dan mereka mengumpulkan serta sepanjang masa mereka membaca subhanallah walhamdulillah. Begitu jamaah. Ya. Nah, ini menjadi lebih ringan lagi bagi mereka yang membawa aras daripada yang pertama kali, dan mereka pun melanggengkan bacaan itu sampai waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan adalah orang-orang yang pertama kali membuat patung adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, jamaah yang saya hormati, rela kepada mereka. Itu tuh begitu jamaah. Hanya ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu aja diringan. Ya. Kata para malaikat, ini adalah kalimat yang ketiga dan ini pun tinggi nilainya. Maka mereka mengumpulkan dengan dua kalimat ini tersebut tadi. Kemudian mereka di sepanjang masa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika dia Allah mengutus Nabi Ibrahim, jatuh. Ya. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, maka menyuruhlah berkorban, lalu menggantikan putranya Nabi Ismail dengan seekor kambing. Nah, begitu. Tatkala Ibrahim melihat kambing kibas itu jamaah, dia gembira sekali. Serta dia mengucapkan Allahu Akbar. Karena gembiranya akan hal itu, jamaah yang saya hormati, kata para malaikat, ini adalah kalimat yang keempat. Jatuh. Ya. Ini adalah kalimat yang keempat juga, ini mulia. Maka mereka mengumpulkannya dengan kalimat yang sebanyak 3. Banyak sekali. Lalu sepanjang masa mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jamaah yang saya hormati.
tatkala malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menyampaikan hal yang kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum jamaah serta dia bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu jamaah yang soleh. Malaikat Jibril berkata kalimat ini mereka kumpulkan dengan kalimat yang sebanyak 4 tersebut. Subhanallah. Kata Imam Al-Qurtubi, jamaah telah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa salah satu dari malaikat telah berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku ingin melihat aras. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan baginya 30.000 sayap. Dan dia terbang dengan sayap itu selama 30.000 tahun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau telah sampai ke aras? Kata malaikat, saya belum. Belum bisa menepus sejauh 10 barusan. Maka dia minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke tempat semula. Nah ini apa yang saya sampaikan ini harus diterima dengan iman. Nah ini luar biasa ini jamaah yang saya hormati. Ya terima kasih. Mohon maaf Daeng Safari, Faisa, kemudian Niska, Aquarius, Arius WJ, ASWJ, Golden, WAG dan lain-lain. Mohon maaf ini latensinya memang turun sekali untuk Jawa Barat nih saya ini. Ya apabila tersendat-sendat tapi yakin kalau YouTube-nya ini sempurna saya. Pada seluruh anggota sahabat Kultum Insani, terima kasih yang masih setia dalam acara Kultum pagi hari ini. Saya kembalikan kemana Mamah Perak 002. Silakan dipergunakan 001 standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, sebagai cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa-apa yang kami lupa dalam Al-Quran yang telah Engkau jelaskan. Dan ajarilah apa-apa yang kami belum mengetahui, dan karuniakanlah kami untuk selalu sempat membaca Al-Quran, baik di waktu malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun hajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kak Mamah nutus nyoskeun ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan aya hikmah barokah kanggo urang sadayana. Bapak Ustad oge tur nuhun utus nguningakeun naon tadi nu di uningakeun ka urang sadayana sing aya hikmah barokah kanggo urang sadayana. Tur nuhun ka para sami.